Selamat siang, saya adalah Rosen Jayanti, peserta Pekerti 2025 di Universitas Bengkulu. Terima kasih. Berikut saya akan memberikan pembelajaran terkait gimnosperme di mata kuliah taksonomi tumbuhan semester 2. Terima kasih. Mahasiswa semuanya, silakan saudara bisa masuk ke link Berkat Slido. Itu ada kuis untuk saudara. Silakan dikerjakan. Sekitar 9 ke 10 soal saya berikan. Ini ya. Bagaimana saudara bisa? Sudah belum? Nanti kita akan bahas satu persatu ya, terkait kuis dan materi. Selanjutnya kita akan belajar tentang gimnosperme. Itu gimnosperme apa? Ada yang tahu nggak? Atau minimal gambarannya gimnosperme itu seperti apa? Saya belum Ya gimana? gimnosperma itu kelompok tumbuhan gizi tertutup. Berarti dia tanpa batal buah. Contohnya apa? Yang saudara ketahui? Siapa yang Saya Bu. mana? Gimnosperma contohnya pinus, Terus apa lagi? cemara, melinjo. Itu ada. Manfaatnya coba. Manfaatnya apa? Manfaat gimnosperma yang sudah ketahui. Sini coba. Manfaatnya. Kan tadi temennya udah bilang. Pinus, marah, terus melinjo. Manfaatnya coba. Ada yang bisa nggak menjelaskan tentang manfaatnya? Supaya tuh. Pinus batangnya itu bisa buat ini apa, bahan tekstil. Terus apa lagi? Terus apa, pinus terus cemara. Iya. Marah buat apa? Cemara buat warna. Enggak apa-apa buat Iya, dibantu yang warna Natal, gimana? yang warna apa ya, warna Natal itu. Pohon Natal ya, pohon Natal. Oke, dari sini saudara sudah bagus ya. Gimnosperme itu adalah tumbuhan yang berpembuluh. Kalau berpembuluh artinya gimana? Kalau berpembuluh punya kambium, punya silen dan floem. Oke, yang menghasilkan biji tanpa ovarim atau buah. Contohnya di mangga itu kan biji di dalam ditutupi daging. Nah, ini dia langsung si gimnos ini langsung kelihatan. Mari kita coba ya, selanjutnya. Oke, ciri-ciri umumnya gimnosperme apa? Coba ada yang tahu nggak? Saya dia tidak memiliki bunga sejati. Gimana? Tidak memiliki bunga sejati. Yang sebelah sini coba, yang sebelah sini apa?
tertutup oleh buah. Gimana biji? Bijinya tidak ditutupi oleh buah. Terus apa lagi? Alat kelaminnya gimana ya? Kelaminnya Kelaminnya terpisah. Terus apa lagi? Kan dibantu oleh angin. Ya, penyerbukannya dibantu oleh angin atau anemografi. Ya, benar. Yang pertama, biji tidak tertutup oleh buah. Kemudian tidak memiliki bunga sejati. Berbeda dengan angiosperme. Contohnya apa angiosperme? Seperti mangga. Kalau gimnos tidak memiliki bunga sejati, artinya dalam satu pohon itu satu betina, satu jantan. Beda ya. Tapi kalau angios dalam satu pohon ada betina sama jantan. Jadi satu. Sampai sini nyambung? Paham? Oke. Alat kelaminnya terpisah. Kalau di angios bergabung. Penyerbukannya dibantu oleh angin. Oke. Lanjutannya ciri-cirinya apa lagi? Memiliki akar. Kemudian yang belakang ciri yang lain apa? Tentang daunnya. Daunnya sempit. Yang mana? Raise your hand, angkat tangan. Daunnya sempit. Misalnya habitatnya, gimana habitatnya? Coba yang namanya Bogor, cerita coba gimana di sana ada apa aja? Banyak Ibu untuk pohon pinus karena kan kalau di Bogor kan karena resapan air yang banyak, jadi harus banyak pohon-pohon yang cukup besar dengan akar yang besar biar bisa tidak terjadinya apa sih kalau ini banjir, longsor, banyak beringin banyak. Oke. Nah, habitatnya itu kebanyakan di daerah pegunungan ya. Kemudian dia memiliki jaringan bunga-bunga yang sejati. Oke, kita lanjut. Urutan di kaki kan kemarin kita sudah bahas kan. Yang pertama itu terkait kingdom, ya kan? Urutannya apa? Satu kingdom. Berapa? Coba kasih contoh satu aja nih. Yang akhiran pita-pita berarti artinya apa dia? Divisi. Itu ada keterangannya ya. Kalau kelas berarti akhirannya subkelas air. Ordonya ordonya. Familinya genusnya spesiesnya SP. Ke belakang bisa bervariasi ya. Dan sini adalah taksonomi Gymnospermae dimulai dari domain, kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, spesies. Nah ini contoh dari bagaimana kita mempelajari tentang taksonomi secara umum, terutama taksonomi tumbuhan. Ini kelompok Gymnospermae ya. Di sini sistematika evolusi Gymnospermae menekankan pohon filogenetik pada taxa. Untuk kelompok Gymnospermae yang memiliki taxa klasifikasi itu tapi babnya fokus ke konifer. Konifer itu contohnya pinus. Nah ini Pinaceae, ada taxa Taxinimeae, kemudian Coniferosida, kemudian Coniferosida itu dia dibagi lagi nih, ada taxa, ada Podocarpales dan Spinales. Coba dari masing-masing mahasiswa temukan contoh dari Pinaceae, Coniferaceae ini 1, 2, 3 aja. 3 dari sini sebutkan
apa aja? Contohnya Lantinus mungkin Lantinus. Mana namanya apa? Abies. Terus apa lagi? Ini ada Menasiae, kemudian Aksasiae. Apa? Oke, kita lanjut ya. Klasifikasi Gymnospermae. Tadi ada Cicadophyta, pertama Dendrophyta, Coniferophyta, sama Gerontophyta. Oke, sampai sini mungkin saudara pernah mendengarnya ini Cicadophyta, Dendrophyta, sama Coniferophyta. Ini semuanya divisi dari Gymnospermae. Jadi ini adalah di bawahnya dari kingdom. Ya, kita lanjut ya. Ini contoh dari klasifikasi Gymnospermae. Yang pertama Cicadophyta. Cicadophyta itu contohnya Chias, Rumpi atau Revoluta, ya kan? Chias, Rumpi, Revoluta. Ini contohnya. Ada yang bisa menjelaskan nggak kemarin ini apa? Bulbil ini apa ini? Coba silakan. Yang ada di tengah ini, bulbil itu apa? Bilbul itu nah, bilbul. Ini apa? Di dalam di tengah-tengahnya Chias Rumpi ini, yang dibilang ada di apa namanya hias tanaman hias di taman, di masjid. Apa manfaatnya dari coba Seperti tunas kecil yang tumbuh pada bagian vegetatif tumbuhan. berarti dia vegetatif kan, berarti dalam satu pohon satu alat kelamin. Terus kemudian ini ada Ginkgo biloba. Ginkgo biloba itu dia seperti kipas ya, dan memiliki satu spesies, jadi hanya cuma satu saja ini. Kemudian kita berlanjut ke apa ini namanya? Contohnya pinus ya, pinus perkusi yang banyak ditemukan di daerah pegunungan tadi ya. Dia berfungsi menghasilkan resin daun seperti jadul. Kemudian Gerontophyta, Gerontophyta. Ini yang tadi disampaikan oleh saudara sebagai sayur mayur ya, sebagai mayur ini memiliki jaringan pembuluh mirip Angiospermae dan reproduksinya ganda. Oke, sampai sini saudara ada yang ditanyakan? Apakah saudara ingin apa namanya? Sudah tahu belum tanaman-tanaman ini semua secara utuh? Oke, ini kita masuk ke tahapan reproduksi seksual. Kalau tadi yang bilbul tadi itu vegetatif, kalau ini yang generatif. Wah, pembentukannya strobilus dan pertama strobilus jantan menghasilkan Mycospora ya, pipa sekali. Strobilus betina menghasilkan Macrospora berdiri. Menyebutkannya polinasi dengan bantuan angin. Dan jadi dia tidak merupakan air seperti tumbuhan yang pakai yang lain ya. Dia benar
gelombang angin, ya sudah bisa bertebaran. Nanti saya tunjukkan tebaran-tebaran spora dari tumbuhan pinus berry. Pembuahannya fertilisasi, setelah penyembuhan serbuk membentuk bulung serbuk sari. Nanti ada bulung serbuk sarinya yang membawa sperma menuju sel telur. Kemudian pembuahan tunggal. Jadi ketika sperma membuahi sel telur di dalam bakal biji. Kemudian pembentukan zigot dan embrio. Zigot berkembang menjadi embrio di dalam biji. Biji tumbuh terbuka di permukaan megasporofil dan disebut okarium. Kecambaran biji setelah biji matang jatuh ke tanah dan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Ini dia bisa lihat dan bisa jelaskan kemarinnya ini di dalam kon ya, di dalam konnya itu di sini ada serbuk dari si betina ya, si spermanya itu di sini sebagian besar, nanti ada lagi ya ini ada ovulusnya, ada zigotnya, kemudian dia berlanjut ke mikrofil. Di sini ada ovulanya. Nah, di sini ada bagian-bagian yang sari, kulit, mikrofil. Saudara tahunya kalau misalkan jatuh udah kering ya, sebenarnya tuh di dalamnya itu ketika sebelum kering itu dia menyimpan berbagai spermanya dari si pinus tersebut. Kemudian dia mengalami meiosis. Nah di sini serbuk sari dia bertemu, dia kemudian menetapkan di sini menyesuaikan lingkungan. Nah di sini arcogonium atau antheridium, ya, dia bersatu di sini ya. Tepung serbuk sari dia bersatu ya, kemudian dia mengalami fertilisasi. Jadi arcogonium sama antheridium dia bergabung di sini. Arche itu yang telur betina, kalau antheridium itu yang jantan. Dia fertilisasi di sini, kemudian dia melakukan menunggu benih. Setelah dia fertilisasi menunggu lingkungan yang kondusif ya, nah benih pinus ini dia tumbuh. Dan tumbuhnya dia bisa jadi sporofit yang matang nih. Nah di sini dia sebenarnya seperti ada serbuknya. Jika saudara buka yang bagian dalam itu dia satu pot helaian itu dia bisa tumbuh sebenarnya. Lebih jelasnya di sini. Dari female core ya, perbedaannya kita jantan dan betina itu sangat jelas sekali. Kalau betina itu yang gede, yang jantan itu yang kecil. Female core ini female core, dia tumbuh ya di antara ini helaian-helaian. Sisiknya kayak helaian gitu ya, kan ada yang bawah kan. Helaian-helaian itu kelihatannya kering ya secara bawah, sebenarnya itu di dalamnya itu dia menyimpan banyak sperma dari si kolnya pinus itu ya. Nah di sini ada polon tuh, di sini ada. Nanti banyak polon bawah kandungan male polon ya. Ada polon, serbuk sarinya itu sama dengan polonnya. Nah si male polonnya ini dia tumbuh di sekitar nih helaian-helaian di dalamnya ini. Oke, sampai di sini yang ditanyakan terkait gimnosperme, reproduksi gimnosperme. Mana? Kita lanjut ke manfaat. Manfaat coba ya. Kita lihat cek dulu manfaatnya. Yang rumahnya selain Bogor tapi di pegunungan siapa ayo? Selain dari itu. Di mana? Maluku di mana? Di sana banyak apa? Banyak pohon. Pohon juga apa? Ada pohon cemara ya? Ada pohon cemaranya siapa? Ada Bogor. Di Samosir ada Kudian.
banyak lapis haji. Di Depok di apa di taman atau Ditanam di taman. Nah, berarti kalau lapis haji kan masuknya tanaman hias ya, kayak seperti ini lihat, dia bisa dibuat buat dekorasi taman, ruangan. Kalau buat makanan kita tuh dimasuk, itu minuman, hijau, nah makanan saudara Sayur enak banget. ya, kemudian obat-obatan, biloba, meningkatkan saturasi darah, pernapasan ya. Ada resin, pinus, getahnya, itu cat ya, lem, cat, kayunya, resin kayunya si pinus juga buat bahan furniture. Contohnya apa mas? Kalau kayunya pinus besi. Furniture apa? Furniturnya apa? Lemari bisa nggak? Bisa. Nah, sebenarnya apa? Meja. Kalau bahan bangunan selain itu apa? Manfaat palingan kok. Apa? Manfaat semuanya pinus sudah terbakar. Pinus sudah bisa bakar. Kurang keras. Pinus sudah terbakar. Oh, betul. Yang buat bangunan apa? Kertas. Kertas sebenarnya juga jadi produk pinus itu yang diolah. Nah ini lebih kita lanjut ya spesiesnya dari lapis haji, kemudian dari kebanyakan di Sulawesi Papua tanaman hias. Ini variatif ya, variatif. Hijau yang di daerah Jawa juga banyak, pinus juga Jawa juga banyak, damar, resin, bahan bangunan, cemara, banyak kan di pegunungan untuk tanaman hias. Oke, sekarang kita lanjut. Berasal dari grafik ini, jumlah populasi spesies per lumut, pakit, gimnas, mereka kan akan terancam punah berdasarkan kelompok tahun 2013 sampai 2023. Nah, itu kenapa? Ada bisa menjelaskan nggak? Saya kesana. Ya silakan ya mas, silakan. Menurut saya penentuan pertumbuhannya itu satu tergantung ekonominya. Terus yang kedua itu caranya perkembangannya ada karena dibantu oleh angin. Jadi caranya guna jadi yang dimana lagi supermaya lebih mudah dikembangbiakkan. Selanjutnya seperti ikan seruput ini atau pakis haji, orang tidak terlalu menarik untuk ini melestarikannya gitu. Cuman terus itu apanya? Coba yang lain udah cukup. Yang di kawasan Bogor, yang kawasan ini coba. Menurut pendapat saya, kenapa populasi gimnas permai itu menurun? Karena kayaknya yang satu kebakaran hutan. Karena yang tadi seperti yang Jawa sampaikan, kalau gimnas permai seperti pinus dan cemara itu kan kayak dia rentan terhadap kebakaran jika dia masih muda. Jadi itu mungkin salah satunya itu yang membuat faktor populasi gimnas permai menurun. Mungkin gini Bu, karena laju pertumbuhannya juga lambat ya. Itu kan sikas itu, kalau dulu saya pernah punya sikas itu untuk dia besar butuh waktu belasan tahun. Jadi dari kecil dia dari beningnya itu sampai besarnya itu belasan tahun, jadi pertumbuhannya lambat. Itu siklus hidupnya juga panjang kan. Jadi dia kalau misalkan apalagi ada gangguan hama, gangguan kerusakan dari tanaman pada tanaman sikas itu sendiri, jadi tambah lama lagi kulitnya gitu. Oke. Mungkin ada yang di sini yang bisa menjelaskan lagi. Sias lumpi itu adalah tumbuhan di Nusantara yang dilindungi ya, termasuk ada undang-undangnya yang dilindungi. Seperti di Pegunungan Jawa Barat, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ada yang pernah ke sana nggak? Ibu, saya. Kamu pernah ke sana? Kenapa? Kondisi di sana bagaimana terkait gimnos? Populasinya menurun akibat apa? Pastinya eksploitasi ya, tanaman sebagai tanaman hias kemudian jadi rusak habitat, yang sadar masyarakat tentang pelestarian tanaman tersebut. ya, itu yang bagian Gunung Halimun Salak ya, kawasan Gunung Gede. Kalau misalkan di wilayah Bogor,
wilayah Bogor. Siapa yang di sini wilayah Bogor? Ekologinya gimana? Alih fungsi hutan. Eksploitasi tanaman liar juga sama. Mulai mengancam keberadaan gimnos secara lokal ya. Dan pastinya ada upaya-upaya dong untuk konservasi tersebut. Apa upayanya? Coba siapa yang bisa berikan upaya konservasi keanekaragaman spesies terutama gimnospermae? Satu aja yang ditangkap. Ya, yang pastinya kita harus mengutamakan reboisasi. Jadi setelah banyaknya pohon yang dipilih untuk ditebang dijadikan sebagai media kebutuhan manusia, kita tidak boleh lupa untuk mereboisasi kembali hutan-hutan kita. Seperti itu, Ibu. Ya, ini lebih detail lagi ya. Kehilangan habitat atau habitat luas dari segi gimnospermae itu berasal awalnya dari manusia sendiri. Manusia itu di pertanian, perkebunan, kebutuhan manusia yang mengurangi area hutan tempat gimnos tumbuh. Spesies paling yang terancam adalah pakis haji ya. Karena pakis haji sama Podocarpus memerlukan habitat khusus seperti lereng pegunungan, area hutan tropis yang lembab. Kemudian eksploitasi yang berlebihan, ya, penggunaan kayu, resin, dan obat-obatan. Dan lagi reproduksinya sangat lambat. Ya, gimnos itu memiliki pertumbuhan dan siklus reproduksi yang sangat lambat. Ini yang seharusnya perlu diperhatikan ya, yaitu memanfaatkan pinus untuk lingkungan ekonomi. Rasanya tadi reboisasi ya, termasuk dia tanaman multifungsi juga si pinus ini. Bisa jadi bahan reboisasi bernilai ekonomi. Nah, salah satu pembelajaran tidak harus ketika kita sebagai mahasiswa Jakarta tidak harus datang ke lokasi tumbuhan, cukup kita juga belajar tentang herbarium. Ini adalah salah satu contoh dari herbarium gimnospermae ya pada daunnya. Ini dari Sumatera ini, daerah Sumatera ini yang melakukan herbarium gimnospermae. This is the end in fire, and we shall all burn together. Watch the flames climb high into the night, calling out, Father, stand by and we will watch the flames burn all along the mountainside. And if we should die tonight, we should all die together. Raise a glass of wine for the last time, holding out, Father, prepare as we will watch the flames burn all along the mountainside. Desolation comes upon the sky.
Now I see fire Panjang durasi. inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire alone, so I see fire. How could you Kasih tahu Mbak, kita di sini bina 4 tahun. Saya udah bilang sama temunya kita bisa lama di sini. Berarti bisa. Biar dia kalau selesai ini kata dia minimal jam 3 udah selesai, maksudnya ngeteknya itu udah biar bisa dieditnya juga cepat. Kataku iya, nanti diusahakan biar durasi waktunya juga lama. 35 menit ya Bu nanti. Itu saya udah naik ke bumi sama ini udah lagi nggak bisa. Coba diedit dulu. Biar teksnya cuma pendek tapi durasinya banyak. Jadi di tahu nggak sih caca udah. Aku nggak ada kos di rumah. Oh ini Di rumah gua ya. perumahan. Iya, kayak Perumahan tapi perumahan kayak perumahan TNI yang pada zaman dulu. iya. Oh, Di gitu. daerah kamu juga gitu loh Bang Boy itu. Enggak, di monumen Pancasila nya Bu. Persis ya. Iya, kayak gitu. Cuma rumah PKI kan masih ada di situ. Cici tinggalnya kan di dekat-dekat situ. Tempatnya persis kayak gitu ya. Iya. Rumah PKI itu stand-stand yang buat Ada nggak sih YouTube-nya YouTube. yang daerah rumah Boy itu? Tapi tempatnya keren Bu. Dia kayak mau Sudah tahu Len, aku Ya, seram ya. dari situ langsung demam. oh Itu betul gitu. Iya, iya. Terus lihat Bang Boy Jakarta apa? Jakarta Timur. Monumen Pancasila. prepare as we will watch the flames burn all along the mountainside? Desolation comes upon the sky. Now I see fire inside the mountain. I see fire burning the trees. I see fire hollow souls. I see fire burning the breeze. How did you remember me? gak bilang sih. Bisa mana main bareng? Di rumah Maya itu. Iya, ada ya. Iya, terus banyak itu lagi senjata-senjata yang di mata. Kamu tahu gitu saja gitu Bang. Iya. Ini buat alat ini. Baju-bajunya juga masih beberapa Bu. Tahu udah. Udah tahu. Kunci udah. Iya. Atau di daerah-daerah. Katanya sih Jangan ke situ, Jo. Belum. Kita cek give applause dong buat mereka yang udah maju
Ada kan dari beberapa dari kalian membawa strobinus? Ada, Kita Ibu. akan praktekkan nanti di taman ya. Iya, Ibu. Kemudian batang, akar, dan daun sejati tidak menghasilkan buah sejati. Penyebutan dengan amin atau anemogami. Kemudian umumnya evergreen. Apa ini artinya evergreen? Oh ya, banyak kan berwarna hijau ya. Memang gimana sih banyak berwarna hijau. Mungkin kasih contoh apa ini? Contohnya apa? Pinus. Pinus atau pinus namanya pinus Pinus merkusi. merkusi. S-nya dua, merkusi. Ya, kasih miring gini ya. Terus satu lagi apa? Emping. Emping berarti apa? Genetung, biji, genemon, nunjuk. Oke, lanjut ya. Kita cek yang kedua. Berbiji terbuka. Ini taksonominya ini. Cias, SP. Kalau tidak tahu, misalnya Cias rumpi. Cicadopita, pita. Dia masuk Devisio. Kemudian Ginggo pita, Ginggo biloba. Kayaknya saya Ginggo pita gini ya. Conifera pita, conifer, Pinus. Geratopita, B-nya gede ya, ini sesuai nama taksonomi miring. Terus manfaatnya, oke, buat bahan bangunan, kertas ya, terutama buat kertas. Tanaman hias, gimana tanaman hias? Dekorasi taman atau di masjid. Kemudian buat resin, getah, cat juga. Ginggo biloba untuk tanaman obat. Terus sirkulasi darah, pernapasan. Ini genetum sesuai taksonominya untuk apa? Sayur asem. Kemudian emping, keripik ya, emping, melinju. Ini sangat enak sekali. Kita lanjut ke pinus merkusi. Dirinya lupa ini ya. Yang spesiesnya plantae, Phanerophyta, Divisia, subdivisnya Gymnospermae, kelasnya Pinopsida, ordernya Pinales, order itu selalu Pinales akhirannya ya. Familinya Ea. Ini Pinus merkusi. Ini apa maksudnya ini? Spesies dulu. Gimana? Contoh spesies asalnya. Oh, Strobilus. Ini dari Amerika Utara, Silvestris dari Eropa. Oh, kita berada di Indonesia. Indonesia masuk sini berarti Asia Tenggara. Sama ini secara umumnya. Tapi ini yang beda nih, ciri umum pinus bentuknya jarum, memiliki Strobilus jantan dan betina. Yang jantan bagaimana cirinya? Kalau betina yang gede. Oke, lanjut. Memiliki Strobilus jantan dan betina. Ini yang jantan tandanya gimana kalau jantan? Lebih kecil, Ibu. Gini atau gini? Jantan gimana tandanya? Ini kan? Iya. Kalau betina? Kalau betina tanda plus ini ya. Runjung, berbiji terbuka. Kemudian kainnya kuat dan bergetar, resin yang tadi ya. Dibentukkan oleh amin, anemogami. Tumbuh di daerah yang berbukit atau Sejuk. lembab, sejuk jadi satu. Terus bahan manfaat daun pinus, pelestarian tanah. Oke, membantu ya untuk longsor supaya tidak longsor. Resin untuk industri penghijauan yang atau evergreen tadi. Oke, sampai sini ditanyakan? Cukup? Cukup. Oke, kita lanjut ke next selanjutnya ke sistem reproduksi dari Gymnospermae. Kita lanjut ya. Ya Ibu. Kita lanjut ke bagaimana sih reproduksi Gymnospermae. Mari yuk kita coba lihat di YouTube-nya supaya itu menambah pengetahuan saudara. Oke, silakan.
megaspora yang akan membelah membentuk gametofit betina. Pada pembelahan meiosis tersebut menghasilkan 4 megaspora haploid. Dengan bantuan anjing terjadilah penyebutan yang membawa serbuk sari jantan ke arah gametofit betina dan hasil melalui protein pada tempat betina. Setelah masuk sari kemudian bersentuhan dengan serbuk dan tercipta pembuahan dan Mantul. zigot berkembang menjadi embrio dan tempat seksual dan akan tumbuh menjadi tumbuhan muda. Kemudian berkembang menjadi tumbuhan Oke, silakan, mungkin ada yang perlu. Oke, silakan, mungkin ada yang bertanya terkait reproduksi gimnosperme. Yo, siapa? Saya Ibu. Iya, adanya apa? Tadi kan dijelaskan tentang reproduksi gimnosperme. Itu saya mau tanya, kira-kira apa peran Strobilus jantan dan Strobilus betina dalam reproduksi gimnosperme? Kira-kira fungsinya tuh buat apaan sih, Bu? Ya, jadi gini ya, saya jelasin. Kita mulai dulu dari strobilus sporopit yang matang dulu ya. Nih, ini yang udah matang, yang nanti kalian akan saya bawa ke taman ya. Ini yang jarumnya, jarum. Ini yang betina, ini yang jantan, ini yang betina. Keluarnya itu lah. Apa sih perannya si strobilus jantan sebagai alat reproduksi jantan ya? Di sini si kornya itu dia berovulasi. Kalau ovulasi berarti dia menghasilkan polen ovul di sini. Kemudian si Strobilus serbuk sari atau betinanya ini dia bertebaran, berkumpul ya di proses meiosis. Dari mana pertebaran ini? Dari proses arimogami. Kenapa, Bu? Kenapa mereka penyerbukannya menggunakan angin kan? Ya, karena si gimnosperme ini dia tidak memiliki apa? Daun buah, sehingga serbuk sarinya itu dia lebih mudah ketika kena angin, lebih mudah diangkut oleh angin. Ya, dia berkumpul di sini di dalam ketika pertemuan pasti kok, karena mereka kan dalam satu tanaman itu sinir jantan ini betina, bukan satu pohon, ya kan? Karena dia monoecious. Kemudian mereka bertemu di sini melakukan meiosis, ya kan? Dari meiosis ini dia berkembang melalui, coba dilihat itu, dari meiosis bergabung menjadi megaspora. Jadi yang udah mulai gede ini si polennya ini, megaspora yang bertahan di dalam archegonium. Archegonium itu yang betina, Antheridium itu yang jantan. Dia berkumpul di sini ya, kemudian dia membentuk apa? Kulit ini bentuk sel telur. Nah, di sel telur ini dia kemudian mengalami fertilisasi. Fertilisasi pertemuan antara sel telur sama sperma jadi satu. Kemudian dia membentuk apa itu? Embrio. Nah, si embrio ini dia akan berkembang terus, akan membentuk cadangan makanan. Nah, ketika dia sudah dewasa, ya kan, ketika dia sudah dewasa akan tumbuhlah bibit, kembali ke siklus sporofit matang. Oke, mungkin ada ditanyakan. Oke, kita lanjut lagi, coba lebih detail lagi ya. Ini sporofit yang tadi mature ya, di bawah mature itu juga ada jantan, ada betina, female cone and male cone. Nah, female cone dia lebih besar daripada male cone, ya kan? Nah, ini lebih jelas lagi nih. Ya, skala ini yang udah dewasa, generatif sperma ini ya, dia bertemu kolonnya ini. Di sini ovum sama sperma bersatu ya untuk membentuk melakukan fertilisasi dan membentuk embrio di sini. Nah, ini semua di sini ini dia akan dari yang di sini dia di haploid di sini menjadi diploid zigot. Nah, ini kalau sudah terbentuk embrio, dia akan menyebar dan menjadi dewasa. Ini ada biji-bijinya ini. Oke, sampai sini ditanyakan. Ibu, berarti untuk tanaman gimnosperma ini dia sangat berkegantungannya sama angin. Iya, karena kenapa dengan angin? Karena kan dia tidak tertutup kan daun buahnya. Tahu nggak, daun buah ini kan kalau misalkan ini mangga kan dia tertutup, kan ada dagingnya. Nanti kan dia terbuka.
gimnosperma itu dia sangat hampir punah ya, karena dia salah satu reproduksinya menggunakan bantuan angin. Dia sangat membutuhkan bantuan angin karena kan pertumbuhannya sangat lambat, ya kan? Pertumbuhannya sangat lambat. Makanya dia terancam punah di sini. Nah, di sini dari gambar ini yang merah-merah ini 11 berapa ini di antara 1012 spesies ini dia hampir punah. Nah, dia lebih turun di bawah dibanding angiospermae. Tapi dia lebih baik ya dibanding paku sama lumut. Sampai di sini ditanyakan, kenapa dia punah? Indikator dia punah karena pertumbuhannya sangat lambat. Karena dia terbantu dengan angin. Nah, ini ada contoh studi kasus, mungkin ditanyakan dari sini. Ibu, saya mau bertanya. Kenapa tanaman gimnospermae sering ditanam di daerah pegunungan dan lain-lain? Ya, seperti yang nanti kita akan peta konsepkan, kenapa dia harus ditanam dan umumnya di daerah pegunungan yang sejuk? Karena kondisi lingkungannya yang sangat membutuhkan, dari anatominya juga, fisiologinya juga, dia sangat membutuhkan lingkungan yang sejuk. Untuk apa? Si gimnos ini secara manfaat dia mengurangi resiko tanah longsor. Itu salah satu manfaat utama. Yang kedua, gimnospermae ini memang tumbuhnya di udara yang lembab dan siklus yang tinggi. Karena apa? Populasi persebarannya memang kebanyakan ditanam di situ karena persebaran waktu penemuan tuh, lihat ada di Asia Tenggara. Mungkin saudara nanti akan memplot-plotnya kenapa harus di situ. Nanti ada yang menjawab kenapanya ada di situ ya. Saya sementara ini masih bisa menjawab. Memang banyak ditemukan di sekitar lingkungan yang ekologinya sangat lembab ya. Nah, tapi dengan populasinya dia begitu banyak di daerah pegunungan, pasti ada resikonya akibat alih fungsi hutan, eksploitasi tanaman hias. Kenapa Bu kok eksploitasi tanaman hias? Ya, karena kan kebanyakan tanaman gimnos ini banyak dimanfaatkan untuk tanaman hias, terutama ciasumpi, terus kemudian pohon natal kan cemara-cemarangan itu kan. Itu sangat banyak keberadaan gimnos secara umum. Nah, upaya apa yang dilakukan? Upayanya yaitu konservasi, edukasi, reboisasi di sekitar Bogor ya, yang terdekat dari Jakarta. Oke, cukup. Berapa? Oke, sekarang terkait studi kasus. Ini ada 7 soal. Silahkan dari saudara yang ingin bertanya atau menjawab pertanyaan, jawabannya ditulis di depan. Tugas studi kasus. Silahkan dari saudara yang bisa menjawab pertanyaan ini terkait gimnospermae. Bagaimana cara dan kasus, bagaimana latar belakang kenapa populasi gimnos itu dia semakin menurun seiring berjalannya kebijakan-kebijakan dari pemerintah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Silakan. Saya mau maju. Silakan maju. Saya mau maju. Berapa yang jelas?
dia kan jangka waktunya cukup panjang. Nah, mungkin dari kesadaran masyarakat itu sendiri, jadi bisa dilakukan revitalisasi jika semuanya itu sadar. Jadi kalau sekarang kan zamannya media sosial, jadi harus lebih ditingkatkan media sosial terkait jenis tumbuhan khususnya pada kisar bumi ini, Bu. Jadi kurang tersorot dari tumbuhan ini karena waktunya juga yang cukup lama kan tumbuhnya. Terus mungkin dari kitanya sih yang dari kaum mudanya, kita harus lebih banyak expose tentang tanaman tersebut di media sosial yang sekarang tuh kita gunain, mungkin TikTok ataupun Instagram. Kampanye, Iya, kampanye terkait bagaimana supaya hias bumi ini tidak menurun populasi. Sudah berapa menit, Bu? Adakah konservasi lain mungkin selain kampanye yang sedang temukan, mungkin di pamflet atau di mana, di media sosial, dan memang itu sedang diupayakan perlindungannya? Siapa, ayo? Silakan, boleh buka. Selain kampanye, adakah faktor lain selain kegiatan di sekolah? Ya, Pak. Menurut pendapat saya mungkin kita bisa buat video konten edukasi, terus kita sebarin di media sosial. Kan tadi seperti tumbuhan yang seperti pinus dan cemara itu kan dia udah rentan terbakar kan. Jadi kita buat video, kita buat konten edukasi biar kita kasih tahu ke masyarakat kalau jangan membakar hutan dengan sembarangan, karena dengan membakar pun itu anggaplah kita mengurangi atau kita menurunkan populasi dari gimnospermae tersebut. Jadi bikin video ya, bikin video terkait hampir sama dengan kampanye tadi, tapi dia lebih realistis gitu ya dibanding video. Pak, oke ya. Oke, saya cek dulu kebenarannya. Hias Rumpi itu sistem Bogor, sedangkan ada struktur ekosistem dikarenakan hias Rumpi tanaman haji menyediakan sumber makanan terhadap berjenis tanah. Oke, Mongolia kecil melalui tanaman tersebut mengalami penurunan, itu terancam punah. Hias Rumpi juga berfungsi untuk mencegah erosi, ini ya, mempertahankan keseimbangan tanah. Apabila tanaman tersebut mengalami penurunan, maka keseimbangan ekologi akan terancam, ya, seperti tanah longsor ya. Kerusakan alam ini sebenarnya tanah longsor. Kita berlanjut ke bagaimana faktor lingkungan yang mendukung keberadaan gimnospermae di Bogor, antara lain iklim tropis basah, tanah vulkanik, keberadaan kawasan konservasi seperti kebun raya dan taman nasional. Faktornya urbanisasi yang tadi saya sampaikan, kawasan wisata, perburuan tumbuhan langka untuk kepentingan pribadi atau bisnis. Tanaman hias telah mengalami operasi dari gimnospermae. Aktivitas ini menyebabkan degradasi habitat dan penurunan peluang regenerasi alami. Ini good job ya jawabannya. Untuk memperluas pengetahuan saudara, mari kita ke Taman Unindra. Kita ke taman dulu.
Ya, buat tanaman hias, terus sangat melimpah juga ya. Terus apa lagi? Bisa buat masak. Bisa buat masak, yang tadi yang melinjo tadi ya. Dia bikin kuping. Bikin emping, tumisan ya. Daun-daunnya ada beraneka ragam. Oke, kita masuk ke kelompok sini. Bagaimana melinjo tadi? Kita melinjo tuh banyak Manfaatnya. Terus apa lagi? buat bahan masakan. Terus juga bikin sayur, emping bijinya. Terus apakah saudara sudah pernah menggunakan melinjo itu di rumah atau pernah? Di rumah saya ada. Rumah kamu ada, di rumah siapa lagi yang ada? Rumah kamu ada kan? Ada kan rumah kamu? Ada. Ternyata saudara semuanya sudah melestarikan keanekaragaman gimnospermnya ya. Iya. Terima kasih ya. Oke, kita masuk ke sini ya. Selamat tadi mencari gimnospermnya. Apakah sudah dapat misalnya bagaimana? Apa yang ditemukan? Untuk tanaman pinus dari daerah Bogor semuanya jadi kita akan ini ada di sana ya. Kan tadi udah. Apa yang ada di rumah? Tadi juga udah dari selanjutnya ya. Ya. Kita akan melihat bagaimana tumbuhan linjonya, bagaimana dia tumbuhnya, bagaimana dia berkembangnya. Oke, silakan kalian menyebar mencari tumbuhan linjo itu. Oke, silakan. Untuk kelompok ini kita ketemu di kelompok melinjo yang kedua, ya kan? Tadi kelompok pertama tentang melinjo pertama, ini melinjo yang kedua. Ini banyak belajar kedua karena melinjo itu disukai oleh semua masyarakat warga Jakarta, ya kan? Iya. Bikin sayur asam, atau lagi emping juga. Pepaya juga bisa. Pepaya dari apa? Ada pepaya. Pakai emas apa itu? Emping. Ini juga bisa ya. Ada yang pernah di sini belum? Makan belum? Semuanya ya. Silakan kalau mereka kabur cari yang bagus ya. Oke, kita lanjut ke kelompok 3. Kelompok 3 akan belajar tentang pinus. Namanya apa? Pinus berfungsi. Manfaatnya. Untuk apa tadi kuliah? Tanaman ya. Silakan kalian bisa mencoba mencari tanaman pinus. Semangat ya untuk hari ini. Oke, kita sekarang ngumpul lagi. Jawa ada ya? Ayo. Oke, sekian dari Bu Harum ya setelah pembelajaran kali ini. Terima kasih untuk partisipasi saudara kita buat gimnosperma. Semoga apa yang saya sampaikan saudara memahami. Semoga saudara diberi kelancaran dalam belajar. Amin. Sekian dari Bu Harum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan aku Regina Yovelawasi. Di sini aku dari kelompok melinjo. Tadi kan kita udah dijelasin ya sama Bu Arum mengenai gimnospermae. Nah, ternyata di daerah rumahku di Kecamatan Jatisampurna ternyata ada loh salah satu tanaman dari kelompok gimnospermae. Mari kita lihat yuk. I hope that you remember me. Kita udah sampai di tanaman melinjo. Nah, melinjo atau nama latinnya Gnethogenom itu merupakan salah satu dari kelompok gimnospermae atau lebih tepatnya dari divisi Gnetophyta.
Divisi Genotophyta adalah salah satu divisi dalam kelompok tumbuhan berbiji terbuka, yaitu Gymnospermae. Meskipun termasuk Gymnospermae, Genotophyta memiliki beberapa ciri yang menyerupai tumbuhan berbiji tertutup seperti Angiospermae, sehingga dianggap sebagai kelompok peralihan. Salah satu tanaman melinjo, yaitu kelompok Gymnospermae, berbeda dari kebanyakan Gymnospermae seperti pinus yang berdaun seperti jarum. Melinjo memiliki daun lebar dan bertulang menyirip, mirip tumbuhan berbiji tertutup Angiospermae. Tanaman ini bisa tumbuh hingga 20 meter. Tinggi banget ya, ternyata 20 meter itu. Berbentuk pohon berkayu dan berkembang biak secara generatif melalui biji yang tidak tertutup oleh ovarium, yang merupakan salah satu ciri khas dari Gymnospermae. Dan organ reproduksinya itu berupa strobilus jantan dan betina. Dan bijinya diolah menjadi emping, kerupuk, dan bahan pangan lainnya. Pada melinjo ternyata mengandung kaya akan antioksidan, serat, dan vitamin, sehingga bermanfaat untuk kesehatan. Namun bijinya ini mengandung purin yang tinggi. Jadi bagi penderita yang asam urat perlu dibatasi ya konsumsinya. Dari sisi ekonomi, melinjo punya nilai jual tinggi dengan bentuk segar maupun olahan. Nah, bagaimana sih upaya kita untuk pelestarian melinjo ini atau menjaga kelestariannya? Yang pertama, diperlukan penanaman ulang atau reboisasi di pekarangan, ladang, atau hutan. Yang kedua, budidaya dengan teknik pembibitan yang tepat. Yang ketiga, edukasi kepada masyarakat, khususnya bagi generasi muda tentang pentingnya tanaman lokal ini. Terakhir, penggunaan biji secara bijak agar tidak mengganggu regenerasi tanaman. Nah, itulah terdapat dari penjelasan tanaman melinjo, ada manfaat dan upaya pelestarian. Ini ternyata salah satu ciri khas Genophyta, yaitu melinjo sebagai bagian dari Genotophyta memiliki jaringan pembuluh mirip Angiospermae dan reproduksi ganda semu, membuatnya unik di antara Gymnospermae lainnya. Itulah dari tanaman melinjo. Kita bersama mahasiswa sedang melakukan praktikum lapangan terkait beberapa tumbuhan pinus. Coba dari kalian menemukan apa? Ayo coba lihat. Bukan daunnya, Bu. Daunnya kenapa? Kalau tumbuhan pinus ini kan untuk yang daunnya udah kering. Karena tumbuhan pinus di sini tinggi-tinggi, jadi kita nggak bisa angkat yang bagian ujungnya, yang bagian mudanya. Kita dapatnya cuma yang kering doang. Jadi untuk daunnya, tulang daunnya ini sejajar. Terus dia berbentuk jarum, Bu. Berjarum ya, ini sebenarnya tutut jarum ya, ini bisa diperlihatkan ya, tutut jarum ya ini.
Kemudian apa kamu Mbak menemukan apa nih? Aku menemukan bijinya. Nah, ini tuh disebut sebagai strobulus. Ini adalah sistem alat reproduksi pada tanaman pinus. Nah, ini termasuk strobulus betina. Karena kalau yang jantannya dia biasanya tidak sebanyak jatuhnya si strobulus betina ini dan masih sangat tinggi, jadi susah mengambilnya. Bisa dilihat di sini ya bagian-bagiannya ini ya, serbuk polonnya tuh di sini. Tapi kita ngambilnya pas masih kering ini, belum yang mudanya. Ya, di sini kumpulan-kumpulan sih serbuknya di sini. Oke, siapa lagi? Saya menemukan apa lagi? Nemuin pohon pinus. Ini termasuk pohon Gymnospermae. Dia tidak berkembang biak dan dia juga tidak berbunga. Dia lewat strobilus atau runjung. Perkembang biaknya lewat strobel dan unjung. Oke, dari sini ingin diskusi apa lagi, saudara? Saudara tadi menemukan apa tadi? Aku menemukan faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan pohon pinus. Apa? Kalau iklim ada curah hujan. Di sini lembab ya, Iya, lembab. Terus apa lagi? Dan suhu yang dominan harus dingin Ya, ya. betul. Pertumbuhannya di sini sangat lebat ya. Kemudian faktor mungkin kondisi lingkungan juga. Kondisi lingkungannya bagaimana ya? Sejuk, Dingin. sangat mendukung ekosistem di lingkungan ini tentunya. Nah, terima kasih. Kita sudah di lapangan, kita sudah berada di bubur ya. Kita akan melakukan praktikum gimnastik. Oke. Ini ada beberapa tanaman yang saudara bawa. Apa ini? Ini daun daun cemara berbentuk jarum kecil dan Ini runcing. jamara apa ini? Cemara angin Ibu. Jamara angin. Ya, Terus? berfungsi untuk mengurangi penguapan. Terus bisa dilihat kan itu jumlahnya sangat banyak dan melimpah di sini. Iya. Terus apa lagi? Tekstur pertumbuhannya bagaimana? Kondisi lingkungannya bagaimana? Habitatnya dia dapat tumbuh di daratan rendah hingga daratan tinggi. Dataran Bu. tinggi. Ya, termasuk di pegunungan bahkan rawa-rawa. Ya, kita kan sekarang itu di danau, kita kan dekat di pegunungan dan rawa-rawa juga kan. Di situ ada rawa-rawanya juga gitu, itu danaunya. Terus apa lagi? Itu apa Mas? Coba lihat. Ini daun pinus berbeda dengan ini sini memiliki kesamaan sama pohon cemara, tetapi pohon pinus daunnya lebih panjang dan rapat. Kalau pohon cemara daunnya lebih kecil, lebih halus juga dan memiliki bentuk daun sejati atau tiap cabang. Nah, bingung kan? Ini cemara muda ya. Ini cemara Iya, muda betul. yang daripada yang beda tempat yang tadi ya. Nah, walaupun memiliki kesamaan, cemara dan pinus memiliki perbedaan dari bisa kita lihat dari pohonnya. Nah, berikut ini pohon cemara. Pohon cemara lebih umum, memiliki banyak cabang sehingga tidak cocok digunakan untuk jadi bahan. Kalau pinus sendiri memiliki batang besar, sehingga cocok untuk dibuat bahan material. Gitu. Nah, untuk bisa di dataran rendah, dataran tinggi, dan umumnya di pegunungan. Nah, kenapa di pegunungan? Umumnya di pegunungan bercocok juga untuk menahan erosi atau abrasi. Sementara yang untuk pohon cemara angin ini lebih dominan untuk pohon hias gitu. Untuk tanaman hias. Oke, Iya. Mbak, apa yuk? Jadi tumbuhan cemara bisa saya pinjam? Iya. Ini nih untuk tumbuhan cemara angin. Ini tumbuhan ini termasuk dalam tumbuhan Gymnospermae, di mana dia memiliki kelebihan, yaitu kelebihannya tahan terhadap cuaca dingin dan juga salah satu kelebihannya adalah mencegah terjadinya erosi. Dan juga untuk kekurangannya sendiri, dia ini pertumbuhan pohon ini
cukup lambat. Kenapa lambat? Karena Ya karena reproduksinya ya tadi. Reproduksinya kenapa reproduksinya lambat? Mungkin gara-gara Strobilusnya kan tadi dibantu ya. oleh angin Nah, juga. pada waktu itu kan dibantu. Jadi mereka berkembang biaknya menunggu ada angin. kalau nggak ada angin mereka kayaknya nggak Susu Iya. lama. Terus ini apalagi siapa Mbak? Yuk. Kalau ini adalah batangnya. Batang pohon cemara ini umumnya berbentuk tegak lurus dan berbentuk kerucut atau piramida. Nah, kulit batang cemara ini bisa kasar, bersisik, sesuai tergantung dengan pohon cemaranya. Juga warna kulit pohon cemara ini kadang bisa berwarna kecoklatan atau abu-abu dan kehitaman. Jadi pohon cemara ini dia menghasilkan oksigen dan dia menyerap karbon dioksida. Dia juga menjaga kelembapan tanah dan mencegah kekeringan serta menjaga erosi terutama jenis cemara laut di pantai. Menahan angin kencang sebagai tanaman penahan angin. Dan juga pohon cemara ini menjadi habitat bagi satwa liar seperti burung dan serangga. Yang ketujuh, dia meningkatkan kualitas udara, menyerap debu dan polutan. Selanjutnya, dia mengurangi kebisingan karena ributan dan padatnya daun. Yang ke-10, meningkatkan keanekaragaman hayati bila ditanam bersama dengan jenis tumbuhan lain. Manfaat ekologinya juga, dia berkayu, dapat dijadikan bahan bangunan ringan atau kosen, papan, dan juga tiang. Yang berikutnya, cemara ini adalah kayu cemara yang digunakan untuk membuat furnitur dan kerajinan tangan, bahan dasar kertas, dan juga dimanfaatkan untuk produksi minyak astiri dari daun atau getahnya. Dijual sebagai pohon hias, cemara kipas, cemara udang, cemara natal dijual juga di musiman dengan nilai ekonomi tinggi serta meningkatkan nilai estetika dan harga tanah di sekitar tanaman atau rumah. Manfaat estetika dari tanaman cemara tersebut juga sebagai tanaman penghias tanaman, ditanam di jalan atau trotoar sebagai pohon peneduh, dan juga bentuknya yang runcing dan simetris memberi kesan elegan. Digunakan dalam desain lengkap, alami atau modern. Cocok sebagai tanaman bonsai. Untuk manfaat kesehatannya itu memberikan efektif relaksi dengan aroma daunnya yang khas. Berikutnya, dia juga bisa meningkatkan suasana hati, mengurangi stres saat berada di dekatnya. Yang berikutnya, udara di sekitar cemara cenderung lebih segar dan sejuk. Minyak esensial dari jenis tertentu dapat digunakan untuk aromaterapi serta mendukung pemulihan kesehatan di rumah sakit atau panti. Manfaat sosial dan budaya dari pohon cemara ini sebagai simbolis Natal di banyak negara atau cemara Natal digunakan dalam ucapan upacara adat atau simbol keabadian karena tidak gugur dan menjadi bagian dari kampanye penghijauan dan konservasi. Yang terakhir, menginspirasi karya seni, puisi, dan fotografi karena bentuk dan keindahannya.
teman-teman, di sini saya jelaskan secara spesifik pohon pinus. Di samping saya ada pohon pinus. Nah, di sini saya akan menjelaskan beberapa karakteristik pohon pinus. Secara ilmiah, pinus masuk ke dalam kelompok Gymnospermae atau tumbuhan berbiji terbuka. Nama latinnya itu dari genus Pinus dan dia termasuk ke famili Pinaceae. Salah satu ciri khas Gymnospermae adalah bijinya nggak dibungkus oleh buah sejati, nggak kayak mangga atau apel yang punya daging buah. Biji pinus berkembang di dalam struktur yang kita kenal sebagai strobilus atau kerucut. Daun pinus bentuknya unik, kayak jarum panjang, ramping, dan tumbuh dalam berkas. Biasanya 2-5 helai. Daun ini bukan cuma gaya-gayaan, tetapi adaptasi khusus supaya dia bisa bertahan di suhu dingin dan kondisi tanah yang cenderung kering. Makanya pinus cocok banget hidup di daerah pegunungan. Pohon ini punya batang yang besar, tinggi, dan lurus ke atas. Kulit batangnya kasar dan pecah-pecah. Kelihatan tua tapi kokoh. Struktur batang ini bikin pinus jadi tanaman penghasil kayu yang kuat dan serbaguna. Banyak banget industri yang manfaatin kayu pinus buat bahan bangunan, furnitur, bahkan kertas. Enggak cuma batang dan daun, getah pinus juga punya nilai ekonomi tinggi. Dari getahnya bisa diolah jadi bahan kimia industri kayak berpentin dan gondoprecum. Jadi bukan cuma estetik, pinus juga punya manfaat praktis. Kalau dilihat dari sisi ekologi, pinus juga berperan penting. Dia bisa tumbuh di tanah miskin hara dan membantu mencegah erosi karena akarnya kuat dan sistem perakarannya luas. Beberapa jenis pinus bahkan digunakan dalam program reboisasi atau penghijauan lahan tandus. Yang menarik, kalau kita sering menyebut banyak pohon berdaun jarum sebagai cemara atau pinus, enggak semua itu benar-benar pinus. Beberapa diantaranya mungkin Araucaria atau jenis lain. Jadi penting juga buat kita kenalin ciri-ciri spesifik pinus supaya enggak salah sebut. Jadi pohon pinus itu bukan cuma pohon biasa. Dia punya nilai ekologi, ekonomi, dan estetika. Dari bentuknya yang khas sampai fungsinya di alam, pinus jadi salah satu tanaman hutan yang patut kita lestarikan. Oke, gitu dulu pembahasannya untuk pinus kita hari ini. Thank you. Kita di Taman Ciputat lagi ya. Kita di sini menemukan pakis haji. Saudara bisa ketahui bahwa di sini ada morfologinya dari pakis haji ya. Di sini ada jarum tumbuhan, daunnya yang berjarum, kemudian ada bulbilnya ya. Silahkan ingin mendeskripsikan tentang tumbuhan ini, silahkan yuk. Yes. Oke. Ya. Jadi pakis haji ini dia memiliki batang yang berkayu. Jangan bawa hal. Batang yang berkayu, tumbuh lebat dan bisa mencapai tinggi beberapa meter. Dia tidak berbunga karena termasuk Gymnospermae. Alat reproduksinya berupa strobilus seperti kerucut. Daunnya mudah menggulung, mirip pakis sejati, tetapi tekstur pembuluhnya berbeda. Hidup di daerah tropis dan juga subtropis, termasuk di Indonesia. Jadi klasifikasi dari tumbuhan ini, dia Kingdom Plantae, divisi Cicadophyta, ordo Chalades, Cicadophyta, ordo Cydalais, famili Cicadaceae, genus Cicas, spesies
Citras revoluta. Manfaat pakis haji, tanaman sebagai tanaman hias karena bentuknya unik dan mirip pohon miniatur purba. Pelestarian botaninya termasuk tumbuhan langka dan dilindungi beberapa daerah. Manfaatnya juga sebagai bahan studi ilmiah, digunakan dalam kajian evolusi tumbuhan purba. Dan juga salah satu manfaatnya yang paling penting yaitu sebagai obat tradisional. Beberapa bagian dipercaya memiliki khasiat, tetapi bisa beracun jika salah diolah. Kikas rumpi memiliki morfologi yang khas. Tanaman ini berbentuk seperti pohon dengan batang pendek dan tebal, serta daun yang tersusun spiral di bagian puncaknya, menyerupai mahkota. Daunnya berbentuk menyirip, kaku, dan berwarna hijau gelap. Pakis haji juga memiliki akar tunggang dan biji yang terbuka. Nah, akar pakis haji memiliki akar tunggang yang kuat. Selain itu, terdapat juga akar koraloid yang bercabang dari akar tunggang atau akar sekunder yang memiliki kemampuan bersimbiosis dengan bakteri Cyanobacteria untuk menyediakan nitrogen bagi tanaman. Pada batangnya pendek, tebal dan berkayu dengan permukaan yang tertutup oleh sisik-sisik tersusun spiral. Batang ini berfungsi untuk menopang tanaman dan melindungi dari kekeringan dan kerusakan mekanisme. Daun pada pakis haji berbentuk menyirip, panjang, kaku, dan berwarna hijau gelap. Daun-daun ini tersusun spiral di sekitar batang, membentuk tajung yang lebat dan simetris. Panjang daunnya bisa mencapai 1,5 sampai 2,5 meter. Bunga pada pakis haji merupakan tanaman berumah dua. Artinya terdapat tanaman jantan dan betina yang terpisah. Bunganya berbentuk kerucut strobilus. Bunga jantan menghasilkan mikrosporofil yang berbentuk seperti sisik, sedangkan bunga betina menghasilkan carpopils yang mengandung bakal biji. Buah dan biji buah pakis haji berbentuk bulat telur sampai elips dengan biji yang juga berbentuk bulat telur elips, pipih, dan berwarna orange. Biji ini terletak terbuka di antara daun-daun pada tanaman betina. Ciri-ciri lain pada pakis haji, tumbuhnya lambat dan bisa mencapai ketinggian sekitar 2 meter jika dirawat dengan baik. Kedua, tanaman ini memiliki nilai estetika tinggi karena bentuk daunnya yang unik dan indah. Dan pakis haji juga dikenal sebagai tanaman yang dapat mempercantik taman, halaman rumah, atau bahkan interior ruangan. Pakis haji memiliki berbagai manfaat, mulai dari pengobatan tradisional hingga manfaat ekonomi. Beberapa sumber menyebutkan bahwa pakis haji dapat digunakan untuk mengobati sakit perut, menjaga kesehatan mata, menjaga kesehatan kulit, menjaga imunitas, meningkatkan kecerdasan otak, menyembuhkan luka, dan mengobati batuk serta pilek. Selain itu, bagian-bagian tanaman ini juga memiliki manfaat lain, seperti pada batang yang bisa dimanfaatkan untuk kerajinan, dan pada daun yang bisa digunakan untuk membersihkan darah setelah melahirkan. Setelah kita membahas terkait studi kasus, peta konsep yang saudara sampaikan di depan tulis, Ibu akan menjelaskan beberapa review artikel terkait Gymnos. Bagaimana sih perkembangan plan genom si Gymnospermae dalam taksonomi dan aplikasinya itu? Ini kita bisa lihat di negara Cina ya, kampusnya itu di daerah Nanjing Forest University. Nah,
ada abstraknya. Dalam artikel ini dia membahas tentang dasar-dasar dari penelitian fenomena biologikal, terutama dari kesempatan ya, genom partikelis seperti pembuktian ya, validasi tanaman itu ya, eksplorasi dan konservasi dari genus. Jadi bagaimana pembuktian genus melalui taksonomi. Dia menekankan domain, dia bergabung dari crop breeding ya, untuk menentunya respon dari lingkungan abiotik itu bagaimana, stres, spesies evolusioner dinamik itu bagaimana, biodiversitasnya, tantangannya juga, konservasinya genus itu bagaimana. Nah, itu di abstraknya. Kita lihat introduction-nya. Ini terbitan tahun 2003, 2 tahun yang lalu. Dalam bioteknologi modern ya, genom ini gimnospermnya pasti mengalami perkembangan secara biologi dan ekologi. Terus pentingnya mempelajari gimnospermia ini dalam sequencing beberapa aspek. Yang pertama tanaman, grup pada tanaman dengan distribusinya, cara evolusioner dan bagaimana mekanisme adaptasinya di lingkungan. Kemudian lebih lanjut, gimnospermia ini merupakan bagian dari pentingnya ekologi. Jadi memang gimnospermia itu sangat berperan dalam ekologi secara biologi, terutama di ekologi ekosistem di hutan ya, yang nanti akan kita belajar di Putra daerah Cibubur nanti ya, selain di taman ya. Nah, fondasi dari peningkatan kualitas dari pertumbuhan gimnospermia ini, dia sangat mendukung sekali dalam penelitian, terutama scientific research, ecosystem conservation, kemudian economic resource development. Dan di dalam review ini menjelaskan tentang bagaimana sih penemuan field trip ya, gimnospermia di lapangan itu secara sequence. Dan di jurnal ini juga akan mengabarkan bagaimana eksplorasi dari aplikasi genom terhadap implikasinya terhadap gimnospermia. Oke, kita coba lihat lanjut ya. Keuntungan dari sequence teknologi evolusi ini terutama pastinya akan menghasilkan DNA dan RNA ya. Dan hasil observasi ini juga akan menjelaskan teknologi translating and analysis individual dari beberapa coding, ya, di coding dari gimnospermia tersebut. Nah, ini ada beberapa perbedaan dari overtest dan synthetic. Jadi dia keuntungan dan kelemahan dari sequence dari teknologi generasi sequence teknologi. Nah, ini yang pertama terkait pioner generasi genom sequence teknologi. Ini beberapa keuntungannya ya, dia first reveal data for small and scale project. Ada yang di sini dia datanya itu bagus, tadi dia lebih lambat, slower for small project. Ini beberapa dari referensi 1920 nanti kita lihat. Dia ada beberapa jurnal nih, 9-10 ya. Tapi fokus kita bukan di situ. Fokus kita tuh bagaimana sih gimnos ini berdampak ya pada lingkungan. Ini masih berbangunan DNA-nya ini.
kita langsung fokus saja. Lihat di sini ada, ternyata di Cina ditemukan ada Pinus taida dengan metodenya seperti ini, dengan size ukuran seperti ini. Di referensi yang disebutkan seperti ini ada Pinus taida, ada Picea, ternyata banyak ya di luar negeri itu jenis-jenis gimnos yang jarang ditemukan di Indonesia, terutama ada Pinus lambertiana, Ades alba, Taris tibica, Tatus jenis ya, sampai di Sequoia sempervirens finis. Ya mungkin nama-nama ini sudah mengalami beberapa ahli ya. Ada Ginkgo biloba juga, udah kesepakatan dari para ahli bahwa nama-nama ini memang ada Genetum montanum. Selain Genetum di Indonesia jadi Genetum montanum. Untuk artikel yang pertama ya. Dia hasil sekuens DNA. Oke, kita lanjut ke artikel yang kedua. Bagaimana pola distribusi gimnos, spesies gimnos itu pada cuaca, air, dan bagaimana toleransinya. Ini di negara Cina lagi, di Shanghai Jiu University. Kalau tadi di Beijing, sekarang di Shanghai. Di sini menjelaskan bagaimana iklim itu ya, iklim perubahan iklim ya di daerah distribusi tanaman Cina itu, terutama gimnos itu sangat berpengaruh tidak sih dengan karakternya, pemahamannya bagaimana adaptasi dari pentingnya identifikasi secara global, kemudian total N-nya 79. Mari kita lihat. Nah, di sini gimnos ini distribusinya dia menyeberang dari daerah South and North, jadi di utara dan selatan. Di utara dan selatan di daerah populasi tersebut ya. Dan akibat dari bertambahan penggabungan physical toleran dan energi itu akan menjadi prediktor. Jadi si physical toleransi dan energi air ini dia menjadi prediktor bahwa gimnos ini apakah dia itu akan berkembang atau tidak dan bagaimana penyebarannya. Lebih lanjut, untuk hasil yang terbukti bahwa iklim ini ya, iklim gimnos ini bagus atau tidak di cuaca 30%. Gimnos ini HITIP. Dan kita lihat keywordnya gimnos, conservation, innovation, species, iklim, seasonally, energy, water, physical tolerance. Ini intinya latar belakangnya dia membahas terkait latar belakang bagaimana evaluasi di daerah Qinghai Tibet, most sensitive global iklim sana. Perubahan iklim itu berdampak ya terhadap variasi dari ekosistem gimnos. Ada di cuaca 2 derajat Celcius ya. Bagaimana sih gimnos itu akan berkembang atau tidak pada siklus ekosistemnya? Mari kita lihat. Beberapa teori juga menjelaskan bagaimana si gimnos ini dia masuk dalam underlying mekanisme dari recoligeresis. Distribusinya ini beberapa studies exam ya antara gradien si gimnos ini mengalami distribusi yang sangat berubah
Tapi dari beberapa researcher pastilah mereka mempunyai min dan plusnya dalam menilai bagaimana si gimnas itu berkembang. Kita fokus ke resultnya. Tuh lihat di sini kelompok famili Cupressaceae. Famili Cupressaceae di sana ditemukan Cupressus gigantea, Cyprosus torulusa, Juniperus formosana. Ya, ini adalah ini adalah kota-kota yang ditemukannya di sana itu. Daqing City, Haydn City, Ning City yang ada di Nagoya City, Lhasa City di daerah sana. Ternyata sangat beragam ya di Cina itu. Cukup. Oke. Dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Cukup Bu. Cukup ya. Kita belajar sangat beragam ya. Kita ambil kesimpulan dari latar ciri-ciri gimnos, kemudian manfaat gimnos, taksonomi gimnos, kemudian reproduksi gimnosperme, kemudian setelah reproduksi, kemudian kita melakukan studi kasus, ya kan? Kemarin setelah studi kasus selesai, saudara saya minta buat peta konsep, itu peta konsepnya yang sudah saya sampaikan, dan ternyata saudara sudah mulai memahaminya juga terkait peta konsep itu. Berlanjut, saudara saya ajak ke taman mencari pinus dan atau segala jenis gimnos. Dari taman tidak cukup lagi, saya tambah saya ajak ke daerah Bukit Cibubur sampai saudara benar paham apa itu gimnosperme. Setelah itu kita akan berkumpul nanti di taman, dan sebelum berkumpul di taman kita masuk kelas lagi untuk membahas macam-macam dari artikel yang membahas terkait gimnosperme. Ternyata selain di Indonesia banyak sekali macam-macam spesies, terutama keanekaragaman dari gimnos tersebut, terutama kelompok konifer ya, sangat banyak dan melimpah. Oke, sekian ya dari Darul. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya ingin demikian panitia pekerti 2025 di Universitas Bengkulu. Saya selaku peserta Arun Sanjayati dari Universitas Indraprasta PGRI menyampaikan banyak terima kasih atas perhatian, bimbingan, motivasi dari Bapak Ibu para profesor dari Universitas Bengkulu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.